Sudah siap Ibu? Siap. Baik, izinkan akan untuk memulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, lebih kencang lagi ya Bu. Kita cari lagi Bu. Kita cari lagi. Ini kalau cowok-cowok di depan sebelah kiri mah nggak usah dicie-ciein, bahaya Ibu ya. Ini di alun-alun untuk posisinya hari Minggu lumayan ramai. Di Jalan Asia Afrika tuh. Hari Minggu biasanya. Hari Minggu biasanya posisinya ramai banget. Nyebrang pesanan. Bikin hari Minggu banyak yang selfie-selfie. Di alun-alun untuk posisinya hari Minggu lumayan ramai kalau hari Minggu tuh. Iya. Kita nggak boleh lewat kayaknya. Bau. Itu di alun-alun. Nggak boleh dibuka sekarang alun-alunnya. Alun-alunnya nggak dibuka sekarang. Nggak boleh masuk berarti ya.
Ini Masjid Raya Bandung. Pada ngapain di sini ya? Alun-alunnya sekarang ditutup. Masjid Bandung. Tuh alun-alunnya ditutup, nggak boleh masuk. Itu bisa masuk. Ada kereta Baros deh, Bandros. Ayo kita mau naik kereta itu deh. Ribuan lagi, 14 ribuan lagi, 14-an, 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 14-an. Baju anak-anak, baju anak-anak. 14-an ya. Berapa yang besar ini 14.000 udah dari harga 20. Itu celana 20.000. Ini yang dua udah persiapan. Celana 20.000 kan. Buat siapa? Kamu itu buat kolor-koloran di rumah. Buat kamu. Itu yang 20. Kita belum di posisi prima, khawatir nanti ada barang-barangnya yang ketinggalan juga ya. Ibu dicek dulu kolom-kolomnya ya Bu ya, kalau kehilangan uang mah nggak apa-apa buat. Ya, Tuh di balang. Atas. Cek. Aman. Menina mobil 5 bisa bareng ngelantai hari ini. Cek. Oke baik Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya selamat pagi. Hari ini ada orang nggak ya? Kayaknya Akang belum dengar ada wisatawan nih ya. Coba Akang ulang lagi ya Bu ya. Baik semuanya selamat pagi. Oke, sudah siap Ibu? Siap. Baik, izinkan Akang untuk memulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Iya, ada yang jawab, ada yang nggak jawab. Berarti wisatawan kita kali ini bukan orang Sunda ya Bu ya. Nah baik, sebelumnya Akang mau tanya dulu, Ibu ini pertama kali naik bandros Bu? Ya. Oke, pertama kali naik bandros. Sebelumnya dari mana aja Ibu? Dari mana? Bogor.
Cicalengka, ada lagi? Ada lagi nggak nih? Brebes, Purwakarta, nggak ada lagi nih? Orang Lembang, oke. Nah, akan mengucapkan Bapak Ibu, Akang Teteh selamat datang di Kota Bandung, selamat datang di bis pariwisata di Kota Bandung yang disebut Bandros gitu ya, Bandung Tour on Bus. Jadi di kesempatan kali ini, izinkan Akang menemani perjalanan Bapak Ibu karena Akang bukan kenek, Akang bukan guru sejarah, tapi Akang pemandu yang bertugas menemani sekaligus membagi informasi terkait Kota Bandung. Yang dimana ada beberapa peraturan, Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak diperkenankan untuk merokok, dan yang terpenting tidak boleh cemberut ya Bu karena kita lagi jalan-jalan bukan lagi seminar gitu ya. Baik, kita masuk ke jalan pertama, ini namanya Bance yang artinya pemukiman yang menyatu dengan Istal Kuda. Sebelah kanan Bapak Ibu yang telah berubah jadi kandang kijang. Ibu lihat nggak tadi ada kijang Bu? Ada Ibu, kijang Innova, Avanza gitu ya. Biasanya ada Agia, Brio dan lain-lain. Oke. Nah, Ibu tenang aja ya Bu karena kita bakal ngobrol santai aja gitu, termasuk dengan tempat ini nih. Ini namanya situs sel penjara Bancai, tempat dipenjarakannya Presiden pertama Bapak Soekarno yang dituduh telah memberontak pemerintahan Belanda dan dianggap berbahaya karena Bapak Soekarno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI yang pada saat itu melakukan orasi di Yogyakarta, kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam situs sel penjara Bancai bersama dengan rekannya yang bernama Mas Kun, Gatot Mangkupraja dan Supriyadinata dengan durasi waktu kurang lebih 1 tahun 2 bulan gitu ya Bu ya. Nah, terus kalau kita lihat Ibu, ini situs sel penjara Bancai telah berubah menjadi area pertokoan yang dimana saking luasnya situs sel penjara Bancai bisa kita lihat di depan itu ada pos penjagaan Belanda Ibu ya. Nah ini nih ada pos penjagaan Belanda yang dijaga sama tukang batagor di bawah Ibu ya. Gitu, ini lagi ganti sip dulu Ibu makanya belum ada ya. Terus di sini juga ada masjid Bu. Ini masjid bertema kelenteng yang namanya Al-Intizaj, masjid yang dibangun oleh mualaf Chinese pertama di Bandung, namanya Bapak Haji Latif Karim Oi, yang terletak di Jalan ABC. Oke. Ngomongin soal ABC, umumnya ABC jadi merek ya nggak sih Bu? Baterai, kecap, saus, Tokomas. Nah, iya benar ada di belakang gitu ya di Bandung di kawasan Braga. Sebelah kiri ini ada NT Hellerman, Bu. Toko pertama di kawasan Braga, Bu. Nah, yang ini menjadi area pameran seni, Ibu, seperti itu. Yang berdekatan dengan gas blok nih, sebelah kanan gedung gas negara tempat pembayaran gasnya orang Belanda. Nah, siap Bu, sebelah kiri 1 2 3. Masih belum keras Ibu ya. Oke, masih gemulai Ibu. Kita cari target selanjutnya dan akan nemu kayaknya sebelah kanan tuh ya. Nah, udah kelewat bentar. Nah, oke, lebih kencang lagi ya Bu. Kita cari lagi Bu. Kita cari lagi. Ini kalau cowok-cowok di depan sebelah kiri mah nggak usah dicie-ciein, bahaya Ibu ya. Bahaya nih tuh ya. Oke, kita bisa lihat ke sebelah kanan ada Maison Bohrain Ibu yang kini dikenal dengan sebutan Braga Permai, restoran tempat makannya bangsawan Belanda yang punya 10 menu Eropa Ibu ya. Nah, yang kemudian juga kalau kita lihat Ibu ya bahwa di sini ada Braga City Walk yang kini ada food courtnya juga di hari Jumat, Sabtu ataupun Minggu Ibu biasanya ya. Oke. Nah, Ibu nggak kerasa nih, ternyata kita udah ada di penghujung kawasan Braga. Siap 1 2 3. Cie. Ya. Iya, Ibu berasa dunia milik berdua, yang lain pada ngontrak Ibu ya. Itu pun nggak bayar gitu. Nah, Ibu, kita tinggalkan kawasan Braga yang diambil dari kata resapan bahasa Sunda yang artinya ngabaraga atau baragaya. Tempat beradu gaya, tempat menunjukkan apa yang dikenakan pada badan. Yang bajunya dikirim langsung dari Paris. Makanya mungkin Ibu tahu ada julukan Paris Pan. Itu dia, kota Paris yang terletak di Pulau Jawa Ibu. Seperti itu. Dan Ibu tahu nggak sih ada perbedaan antara wanita zaman dulu dan masa kini. Kalau wanita zaman dulu yang dipegang tuh senjata Bu, tuh makanya ada patung sebelah kiri namanya patung Laswi, artinya Laskar Wanita Indonesia, pejuang wanita yang bertempur mengalahkan orang Belanda. Tapi kalau wanita masa kini yang dipegangnya HP sambil velocity Ibu ya, yang tangannya kayak gini-gini tek 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 gitu ya Bu ya. Nah gitu-gitu terus tiba-tiba gini-gini gitu ya. Malahan Akang juga jadi tahu ya Bu ya, gara-gara TikTok zaman sekarang tuh isinya gitu-gitu semua ya. Oke. Nah, ini patung Laswi, terus di depan ini namanya jembatan rel kereta api viade kalau sekarang ya Bu ya. Tapi nama aslinya itu adalah viado, yang artinya di atas danau atau di atas kepala.
seperti itu. Karena kebayang ibu ya kalau ini ibu ya posisinya dari atas tuh di kebawahin itu bukan naik kereta api tapi lagi naik roller coaster ya bu ya, turun dulu baru naik lagi gitu ya, seperti itu. Nah ini namanya jembatan rel kereta api viade. Terus mungkin ibu sedikit bertanya-tanya ya bu, ini rame-rame apa? Ini kegiatan rutinan ibu, pengajian rutin di pusat pimpinan Persis, yang dimana mungkin sekarang untuk topik dari obrolannya itu membahas bulan suci Ramadan ya bu ya, gitu. Terus kalau kita lihat ke sebelah kiri bu, kita lihat ke sebelah kiri, ini nih ada patung ya bu ya. Nah di sebelah kiri ini ada patung. Bentar ya bu ya, suara akang barusan kesilap. Nah ini sebelah kiri itu ada patung ibu, ini adalah patung tentara pelajar atau pelajar pejuang yang banyak juga dijadikan nama jalan ya bu ya, di kota Bandung khususnya. Nah yang di pojok itu ada replika kereta api pertama di kota Bandung, namanya si Gombar bu ya, namanya si Gombar bukan si Thomas. Karena anak-anak tuh kayak gitu tuh, lihat kereta api jadi to, lihat bis jadi ta, lihat bandros dikira odong-odong ibu. Jujur, akang merasa sakit hati ibu disebut komando odong-odong. Sejak kapan odong-odong ada pemandunya? Sedangkan akang pengen jadi guide aja ibu ya. Ini yang pertama harus muatin mental dulu ya bu ya, ngobrol depan banyak orang kayak gini. Yang kedua akang juga kan harus bikin materi, penyamaan materi dengan senior-senior ibu ya, tapi disebut komando odong-odong bu ya, seperti itu. Nah tapi ini ngomong-ngomong akang mau ice breaking ya bu ya, kita tebak-tebakan dulu ibu. Ini pasti pada tahu karena pertanyaannya juga gampang banget. Sebutkan sungai terpanjang yang ada di dunia. Bukan sungai Nil, bukan Citarum, bukan Ciliwung, Cikapundung. Tuh si ibu udah jawab langsung ya, karena saking panjangnya melintasi Asia Afrika. Iya, ya tadi ada yang jawab Cikapundung, terus ibu kasih tahu penjelasannya gimana ya. Cikapundung saking panjangnya melintasi Asia dan Afrika, ibu ya, kayak gitu. Iya, kalau misalnya akang yang serius-serius, ibu nggak akan naik bandros, ibu mending ikut pelajaran kelas umum ya bu ya, IPS gitu. Atau mata kuliah geografi kayak gitu ya bu ya. Nah dan sekarang ini namanya Jalan Wastu Kencana ibu ya. Yang di Jalan Wastu Kencana sendiri sebelah kanan kita nih ada Taman Wali Kota Kota Bandung atau Balai Kota. Yang di dalam sana bu terdapat taman-taman mini seperti Taman Ikan, Badak, Labirin, Gazebo, Taman Dewi Sartika dan taman-taman lainnya. Tapi yang lebih penting bukan tamannya, Gedung Putih ini adalah kantor Wali Kota Kota Bandung yang dulu adalah gudang penyimpanan serta pengepakan kopi orang Belanda. Nama kopinya itu berinisial dari huruf A. Akang minta tolong jawab bareng-bareng ya bu ya. Inisialnya dari huruf A, nama kopinya adalah kopi A. Nama kopinya adalah kopi aroma, bukan Arabica, apalagi ABC ibu. Iya, makanya ini udah salah kompak ya bu ya. Nah tapi kalau ngomongin kopi aroma, ibu bilang tadi ngantri, itu oleh-oleh dari Bandung ya bu ya, untuk para penikmat kopi yang sudah ada sejak tahun 1930 hingga saat ini di tempat yang sama atau di toko yang sama. Tapi kan tadi saya lihat libur kayaknya, iya betul bu, liburnya ikut libur nasional gitu ya, karena kan sudah ada di zaman penjajahan, jadi liburnya juga harus ikut merdeka gitu ya bu ya. Ibu penasaran nggak bu sama gedung besar sebelah kanan bu? Itu rumah dinas Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi yang dulu adalah villa ya, villa orang Belanda yang menjadi tempat menginap Andreas de Wilde. Kang, siapa Andreas de Wilde kang? Andreas de Wilde itu adalah dokter kepercayaan Marshal Herman William Dendels, yang dimana beliau adalah pengusaha perkebunan sukses juga yang memiliki aset 30% aset di Jawa Barat. Kebayang ibu ya, Jawa Barat seluas apa 30%-nya punya dia gitu ya. Nah gak cuman itu, kakang juga mau kasih tahu kalau ibu sekarang ada di jalan terpanjang di Bandung, namanya Jalan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Panjang. Iya, LLRE Marta Dinata. Kalau jalan terpendek mah ABC ya bu ya, cuma 3 huruf ya. Oke, jalan ini dikenal dengan sebutan Jalan Riau atau kawasan factory outlet terbaik di Bandung. Ada Bandung Electronic Center ibu, BEC, pusat elektronik di Bandung. Di depan kalau kita belok ke kanan itu namanya Jalan Merdeka yang ada BIP-nya, mall terbesar pertama di Bandung. Nah, mangga pak? Bulan? Di alun-alun bapak.
Setiasa, sanes angkot. Ya. Ini si bapak jokesnya masuk nih. Tadi si bapak ini berhentinya di mana katanya? Kita berhenti lagi di alun-alun. Bisa nggak di jalan? Enggak, karena kita bukan angkot. Gitu. Paling nanti kalau misalnya mau di shelter bapak di dekat gedung sate. Nah kalau mau itu kan itu dekat shelter juga. Ada ubah ya. Ada shelter di gedung sate itu dekat apa namanya dekat McD. Di sana ada shelter. Paling bapak nanti kita turunin di gedung sate kalau mau ya pak ya di depannya gitu. Pano, di depan gedung sate ada 2 orang, Pano. Oke. Ibu, akang mau tanya dong, ini kawasan ini gimana? Adem nggak, Bu? Lihat pemandangan kiri kanan bagus nggak? Ini adalah kawasan Dago. Ya, atau Jalan Insinyur Haji Juanda yang dikenalkan gitu terhadap wisatawan disebut Bandung Estetik. Ya, atau Bandung After Rain. Karena Bandung After Rain itu hanya berlaku untuk Dago, Balai Kota dan juga Braga, tidak berlaku untuk Balai Endah, Bojongsoang, Dayakolot, Popo, Ciwastra, Gede Bage dan sekitarnya. Ya, dikasih hujan bukan estetik, ibu malah banjir. Makanya Dayakolot banyak juga yang mengatakan Bikini Batam, kota terendam, ibu. Ya, seperti itu. Oke Kang, tapi ini kenapa sih disebut Dago gitu ya? Terus kenapa Dago itu bisa sebagus ini gitu ya? Karena Dago ini sebetulnya dulu adalah kawasan hutan mahoni yang orang-orang nggak berani turun ke bawah sendiri. Jadi mereka berkumpul, ya Bu ya, dengan tujuan saling melindungi agar bisa turun ke bawah bersamaan. Yang namanya ngumpul saling menunggu atau ngadagoan. Dago gitu. Yang nungguinya itu di kawasan atas sana. Makanya ada Dago atas, Dago bawah. Dago bawah itu areanya, Dagonya kata kunci dari menunggu. Itu. Karena orang Sunda mah nggak mau ribet-ribet, Ibu. Ya, orang Sunda mah nggak mau ribet-ribet, nama jalan yang make sense, yang sesuai dengan sejarah terdahulu ya pasangin gitu ya. Contoh gitu ya, ini kan Jalan Dago. Braga tadi juga kita sempat spill ya Bu ya, Ngabaraga, tempat beradu gaya gitu kan ya. Nah, terus untuk sekarang kalau misalnya Ibu penasaran kan lurus terus Dago ya Bu ya. Kalau belok kiri tadi itu ke Sulanjana, ke Baltos atau ke Geraha Persib. Kalau misalnya ke kanan ini namanya Jalan Diponegoro yang telah banyak berubah jadi tempat makan. Sebelah kiri ada mie kocok Mang Dadeng, ada sate marang hijau Imas gitu ya. Ada juga di sini Padang Merdeka Ibu ya. Tapi mohon maaf jangan salah kaprah atau jangan misinformasi. Sate marang hijau Imas sama warung nasi Ibu Imas beda. Itu biasanya wisatawan tuh keliru ya Bu ya. Itu. Kalau misalnya sate marangi tadi di sana, tapi kalau warung nasi Ibu Imas itu lokasinya dekat alun-alun Bandung di Jalan Balong Gede, patokannya Yayasan Pasundan. Itu ada 4 cabang di situ dalam satu area yang sama ya Bu ya. Gitu. Nah, sekarang bentar ini akan cuma lihat ada 1 anak ya Bu ya. Ini kan 1 anak, sisanya anak-anak di tahun 80-an ya Bu ya. Gitu. Oke. Nah ini ada si Ade 1 tadinya sama Akang mau dibahas juga, cuman kayaknya nggak perlu ya. Ade, kamu suka main HP nggak? Susah disuruh mandi nggak? Malas sekolah nggak? Nah Pak ya, ini mah Akang mau kasih tahu tuh di depan ada kantor Kang Dedi Pak. Nah itu ada kantor Kang Dedi ya. Nah itu ada gedung sate ya. Barangkali mau sekalian didaftarin gitu ya. Nah kalau dia panik berarti di rumahnya sering ditakut-takutin ya Bu ya. Karena Akang sudah sering bikin anak nangis kalau udah ngomongin soal Kang Dedi ya. Gitu. Karena anak-anak tuh biasanya udah kena Dedi fobia tuh susah ya Bu ya. Gitu. Iya kan. Ketika ada ucapan nama Kang Dedi itu pasti langsung panik attack Ibu ya. Nah dan ini dia Ibu ada gedung sate Ibu ya. Oke. Sebelum Akang bahas soal gedung sate dan gazebo Ibu ya, Akang mau tanya dulu nanti itu di atas sana ada berapa tusuk sate gitu ya. Dan ada si bapak sama si ayang mau turun di depan dekat shelter itu ya, di depan sana McD. Jadi boleh banget kita turun di sini. Untuk sebagian orang juga yang mau turun boleh gitu ya. Nah jadi sambil kita bahas soal gedung sate Ibu silahkan dilihat dulu ada berapa tusuk sate di atas sana gitu ya.